Bab 1771, Kemampuan Surgawi, Tubuh Emas 6 Harmoni. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jika cahaya kaki di sekitar tubuh patung raksasa itu adalah teknik bertahan dari kemampuan surgawi, maka kemampuan surgawi ini pasti sangat luar biasa. Meskipun Duan Lingtian tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia menebas patung itu sebelumnya, itu masih setara dengan seluruh kekuatan seorang kultivator bela diri biasa di puncak tahap Sein halus. Namun, serangan itu telah diblokir oleh patung raksasa di Mastery Refined Sein Stage sebagai gantinya. Secara alami, Duan Lingtian juga memperhatikan meskipun patung raksasa itu telah memblokir serangannya, cahaya kaki di sekitar tubuhnya juga mulai redup. Terlebih lagi, tubuhnya tampak menjadi lebih berat, dan kecepatannya juga menurun. Sepertinya kemampuan surgawi ini sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Ketika itu memblokir pedangku sebelumnya, itu hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini, itu seperti panah di ujung penerbangannya. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia menebas pedang cahaya keemasannya lagi dengan jentikan pergelangan tangannya. Kali ini, dia langsung memenggal kepala patung raksasa itu. Hancur. Sekarang setelah kepalanya hancur, patung raksasa itu jatuh ke tanah dan segera kehilangan vitalitasnya. Namun, pada saat patung raksasa itu runtuh, Duan Lingtian menyadari bahwa tempat itu sepertinya bergetar lagi saat gelombang aura padat menyelimuti lantai tempat dia berada hanya dalam sekejap. Getaran yang dipancarkannya kuno seolah-olah telah melihat perubahan kehidupan. Ini adalah, segera setelah itu, tatapan Duan Lingtian mendarat di ruang yang memancarkan aura. Tampaknya ada celah di udara. Di dalam celah itu, sebuah tablet batu raksasa muncul entah dari mana. Tablet batu itu turun ke tanah, menyebabkan seluruh menara bergetar sedikit. Tablet batu diletakkan di tanah, memancarkan getaran kuno yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Seolah-olah mencoba memberitahu segala sesuatu di sekitarnya bahwa itu telah ada untuk waktu yang lama. Tubuh emas 6 harmoni. Ini adalah kemampuan surgawi. Ketika kesadaran surgawi Duan Lingtian mencoba untuk menyelidiki tablet batu, dia melihat sebuah pesan dikirim kembali kepadanya dari tablet. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia benar tentang relik kemampuan surgawi yang disimpan di menara. Tablet batu ini adalah salah satu peninggalan kemampuan surgawi di dalam zona rahasia Sein Martial. Sepertinya semua yang telah aku lalui sebelumnya hanyalah sebuah ujian sebelum aku bisa mendapatkannya. Kemampuan surgawi pertahanan yang dikuasai patung raksasa itu tidak lain adalah tubuh emas 6 harmoni ini. Meskipun disebut tubuh emas, energi kemampuan surgawi yang menutupi permukaan patung raksasa itu berwarna kaki. Duan Lingtian juga mengerti bahwa justru karena patung raksasa itu telah mengaktifkan tubuh emas 6 harmoni sehingga tebasan pertamanya dengan pedangnya tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bahkan jika seseorang yang berada di puncak tahap Sein halus telah memberikan pertahanan terkuat di taktik bela diri kelas Sein peringkat bumi, dia masih tidak akan bisa bertahan melawan pedangku sebelumnya. Patung raksasa, di sisi lain, berhasil menahannya dengan hanya menggunakan asal sejati di tahap penguasaan suci yang dimurnikan dan kemampuan surgawi, tubuh emas 6 harmoni. Ketika Duan Lingtian mengingat adegan sebelumnya, dia tahu kemampuan surgawi, tubuh emas 6 harmoni, bukanlah sesuatu yang biasa. Tepat ketika Duan Lingtian hendak menghafal 6 harmoni tubuh emas, dia mendengar keributan yang menyebabkan dia kembali ke kenyataan. Pada saat yang sama, dia memperluas kesadaran surgawinya dan melihat ke pintu masuk tangga. Setelah rentang lebih dari 10 napas, 3 sosok berjalan satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada 2 tumpukan batu di setiap lantai. Apakah tempat ini benar-benar berisi relik kemampuan surgawi? 3 pemuda yang naik ke lantai terakhir menara berdiskusi di antara mereka sendiri. Segera setelah itu, mata mereka mendarat di tablet batu raksasa di kejauhan. Apa itu? Mungkinkah itu relik kemampuan surgawi? Seseorang menjawab dan 3 pasang mata langsung menyala. Mereka langsung berjalan mendekat sehingga mereka bisa mempelajari relik kemampuan surgawi. Kita bertemu lagi. Pada saat ini, suara acuh tak acuh bergema di belakang ketiga pria itu tiba-tiba. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang entah bagaimana muncul di belakang mereka. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, seolah-olah dia mengenal 3 pria di depannya. Tepatnya, sepertinya dia mengenal beberapa dari mereka. Ketika 2 dari 3 pria mendengar kalimat ini dari belakang mereka, mereka langsung ketakutan. Lingtian,
Mereka tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara Ling Tian. Dia adalah orang terkuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion. Itu juga Ling Tian yang mereka hindari sebelumnya. Itu benar, 2 dari 3 orang itu tidak lain adalah Peng Chen dan Hu Rui, murid istana mistik yang memanfaatkan kesempatan untuk kabur saat Duan Ling Tian mengejar Zhao Ji. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan bertemu Duan Ling Tian di sini. Ling Tian, pada saat yang sama, orang ketiga akhirnya berbalik dan menatap Duan Ling Tian yang berdiri di dekatnya dengan kaget. Jelas dia tidak berharap bertemu Duan Ling Tian di sini. Kalian berdua, namun, pria itu segera menyadari wajah Peng Chen dan Hu Rui yang memucat seolah-olah mereka takut. Jantungnya langsung tersentak saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia segera mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari kedua pria itu. Setelah dia mundur beberapa langkah, dia buru-buru menjelaskan kepada Duan Ling Tian, "Ling Tian, aku sebenarnya tidak terlalu dekat dengan mereka. Saya murid Istana Kuning. Saya kebetulan lewat dan diseret oleh mereka untuk menjelajahi tempat ini." Duan Ling Tian meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Peng Chen dan Hu Rui lagi. "Betapa beraninya kalian berdua, untuk berpikir kamu berani mengabaikan kata-kataku begitu saja." Petik 2. Peng Chen dan Hu Rui menundukkan kepala mereka dan tidak bisa memberikan jawaban apapun. Secara alami, mereka merasa sangat menyesal pada saat ini. Jika mereka tahu Duan Ling Tian akan menemukan tempat ini hanya dengan mengetahui arah umum, mereka tidak akan melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Duan Ling Tian melihat mereka berdua diam, dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka lagi. Dengan hanya mengangkat tangannya, 2 garis sinar pedang dengan cepat terbang melintasi ruangan dan membunuh mereka. Lebih tepatnya, itu membunuh klon mereka. Pada saat klon mereka terbunuh, kedua kesadaran surgawi mereka juga kembali ke tubuh mereka sebelum mereka diusir oleh zona rahasia Saint Martial. Saat ini, hanya Duan Ling Tian dan murid Istana Kuning yang tersisa di tingkat tertinggi menara. "Kau tidak akan pergi. Jangan bilang kamu juga ingin pergi bersama mereka." Duan Ling Tian bertanya sambil melirik murid Istana Kuning dengan acuh tak acuh. Murid Istana Kuning telah lama ditakuti oleh tindakan Duan Ling Tian sebelumnya. Dia tidak berharap Duan Ling Tian menyerang dengan tegas dan mengirim Peng Chen dan pria lainnya keluar. Ketika dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian, dia segera tersentak kembali ke kenyataan dan buru-buru berbalik untuk turun. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, dan itu adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Dia tidak berani memikirkan relik kemampuan surgawi sama sekali. Dengan Ling Tian di sini, dia tidak akan memiliki bagian sama sekali bahkan jika itu adalah relik kemampuan surgawi tingkat tinggi. Setelah murid Istana Kuning itu pergi, kesadaran surgawi Duan Ling Tian bergabung dengan tablet batu raksasa itu lagi, dan dia mulai menghafal kemampuan surgawi yang terkandung di dalamnya, tubuh emas 6 harmoni. Ketika Duan Ling Tian sedang menghafal kemampuan surgawi, tubuh emas 6 harmoni, sekelompok orang di luar zona rahasia Saint Martial melihat keributan di pintu masuk zona rahasia Saint Martial lagi. Segera setelah itu, mereka melihat 2 orang muncul dari pintu masuk. "Peng Chen, Hu Rui, kenapa kalian berdua keluar juga?" Setelah melihat kedua pria ini, kepala istana dari Istana Mistik tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kedua orang ini adalah murid dari Istana Mistiknya. Kedua basis kultivasi mereka telah memasuki puncak Pristine Saint Stage, dan dalam hal kekuatan, mereka berada di peringkat teratas di antara murid-murid Istana Mistik di puncak Pristine Saint Stage. Namun, mereka telah tersingkir hanya dalam 3 hari. Mereka hanya setengah hari lebih lambat dari Zhao Ji. "Tuan Istana Tuan, kami disingkirkan oleh Ling Tian." Peng Chen dan pria lainnya tersenyum kecut. Pada saat yang sama, mereka melirik Zhao Ji yang berdiri di dekatnya, dan mereka tidak merasa terlalu buruk lagi. Untung mereka bukan orang pertama yang ditendang keluar. Melihat orang lain yang berperingkat paling rendah, terutama seseorang di tahap menengah halus Saint, mereka tidak merasa terlalu sedih meskipun mereka merasa menyesal telah tersingkir. Ling Tian lagi. Setelah mendengar kata-kata Peng Chen, tempat itu menjadi gempar lagi. Apa yang coba dilakukan anak kecil itu? Master istana dari Istana Mistik memandang Peng Chen dan pria lainnya sebelum bertanya dengan suara yang dalam, "Kalian berdua juga bermusuhan dengan Ling Tian?" "Tuan Istana Tuan, sebelum kami memasuki zona rahasia Saint Martial, kami belum pernah berinteraksi dengan Ling Tian sebelumnya," jawab Peng Chen pahit.
Kalau begitu kalian berdua, Master Istana dari Istana Mistik segera mengerutkan kening. Dia pikir dia memiliki penilaian yang baik. Meskipun dia hanya melihat Ling Tian sebelumnya dan tidak pernah berinteraksi dengannya, dia tidak berpikir dia adalah seseorang yang akan membuat masalah tanpa alasan. Ketika Peng Chen melihat ekspresi bingung orang banyak, dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi antara mereka dan Ling Tian, termasuk bagaimana mereka melarikan diri ketika dia mengejar Zhao Ji. Kalian berdua benar-benar, bagaimana bisa kau meninggalkannya begitu saja dan kabur begitu saja? Jika itu orang lain, mereka tidak akan membiarkan kalian berdua pergi juga. Master Istana dari Istana Mistik menggelengkan kepalanya dan tidak menyalahkan Ling Tian. Jika dia berada di posisi Ling Tian, dia akan melakukan hal yang sama juga. Bukan hanya yang terkuat dari spesies yang bertahan, tetapi juga yang tercepat untuk bertindak. Ini adalah aturan untuk bertahan hidup. Itu seleksi alam. Peng Chen terus memberitahu mereka ketika mereka bertemu Ling Tian lagi. Mereka melihat tablet batu raksasa yang tampak seperti relik kemampuan surgawi. Apa? Ketika Zhao Deng mendengar kata-kata Peng Chen, kengerian segera muncul di wajahnya. Maksudmu, Ling Tian telah memperoleh relik kemampuan surgawi. Zhao Ji yang berdiri di samping Zhao Deng memiliki ekspresi yang mengerikan juga. Dia ditendang oleh Ling Tian hanya setelah 3 hari memasuki zona rahasia Saint Martial. Di sisi lain, Ling Tian telah memperoleh relik kemampuan surgawi begitu cepat. Dia membencinya. Dia gatal untuk mencabik-cabik Ling Tian menjadi ribuan dan ribuan keping. Seharusnya begitu. Peng Chen mengangguk. Setelah konfirmasi Peng Chen, kerumunan kembali heboh. Baru 3 hari, tapi Ling Tian sudah mendapatkan relik kemampuan surgawi. Aku ingin tahu apa relik kemampuan surgawi itu. Segera setelah itu, Palace Master of Earth Palace memandang Peng Chen dan pria lainnya saat dia bertanya, "Hei, kamu berdua, beritahu kami karakteristik tempat yang menampung relik kemampuan surgawi." Dalam sejarah Mystical Sky Mansion, siapapun yang memasuki zona rahasia Saint Martial dan memperoleh Divine Ability Relic harus mengikuti aturan Mystical Sky Mansion dan mengungkapkan proses bagaimana mereka memperoleh Divine Ability Relic. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Mystical Sky Mansion juga telah mencatat cukup banyak cara untuk mendapatkan berbagai jenis relik kemampuan surgawi. Jika seseorang melalui proses yang sama, mereka dapat menggunakan catatan tersebut untuk menyimpulkan jenis kemampuan surgawi yang terkandung dalam relik kemampuan surgawi. Bab 1772, sebulan kemudian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Menara 6 lantai yang hanya bisa dimasuki seseorang setelah membunuh 3 binatang buas yang bisa mengoordinasikan serangan mereka. Ada 2 tumpukan batu di setiap level. Selain 2 tumpukan batu, ada juga patung raksasa di lantai 6. Dan ada meja batu yang mungkin merupakan relik kemampuan surgawi. Pejabat tinggi yang hadir di tempat kejadian mengetahui tentang menara 6 lantai dari Peng Chen secara rinci. Jika saya ingat dengan benar, itu pasti menara 6 harmoni. Kemampuan surgawi yang diperoleh Duan Ling Tian pastilah tubuh emas 6 harmoni. Pada akhirnya, Meng Qing, Master Mansion, mendapatkan kembali akal sehatnya terlebih dahulu. Dia terus berkata, meskipun tubuh emas 6 harmoni tidak dapat dianggap sebagai kemampuan surgawi tingkat tinggi, itu juga tidak lemah. Di antara kemampuan surgawi di zona rahasia Saint Martial, itu akan digolongkan sebagai kemampuan surgawi tingkat menengah. Petik 2. Untuk berpikir bahwa itu adalah kemampuan surgawi kelas menengah. Semua orang segera menjadi gempar lagi. Awalnya, mereka mengira Ling Tian baru memasuki zona rahasia Saint Martial selama 3 hari. Itu akan dianggap cukup baik jika dia menemukan dan memperoleh relik kemampuan surgawi dan kemampuan surgawi tingkat rendah. Mereka tidak menyangka Ling Tian akan menemukan dan mendapatkan relik kemampuan surgawi dan kemampuan surgawi tingkat menengah. Aku pernah mendengar tentang tubuh emas 6 harmoni sebelumnya. Sepertinya itu adalah kemampuan surgawi defensif. Qian Pingseng, kepala Istana Kuning, menimpali. Kemampuan divine tingkat menengah, sialan. Setelah mendengar bahwa Duan Ling Tian telah memperoleh kemampuan surgawi tingkat menengah, ekspresi Zhao Deng dan putranya menjadi lebih buruk. Kebencian mereka terhadap Duan Ling Tian juga tumbuh besar. Tidak buruk, tidak buruk. Zuluki, kepala Istana Surga, mengangguk puas. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Dia baru memasuki zona rahasia Saint Martial 3 hari yang lalu, tetapi dia telah memperoleh kemampuan surgawi tingkat menengah. Berdiri di samping,
Kumi tidak bisa tidak merasa terkejut juga karena hanya ada beberapa orang yang mampu mencapai sesuatu seperti itu setelah mereka memasuki zona rahasia Saint Martial dalam sejarah Azure Cloud Mansion. Meskipun Duan Lingtian tahu bahwa berita tentang dia memperoleh kemampuan surgawi dari relik kemampuan surgawi yang dia temukan akan disebarkan oleh Peng Chen dan orang lain, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa berdasarkan kata-kata Peng Chen, Meng Qing, rumah Master of Mystical Sky Mansion, akan dapat menyimpulkan kemampuan surgawi yang terkandung dalam relik kemampuan surgawi yang dia temukan adalah tubuh emas 6 harmoni. Tubuh emas 6 harmoni ini hanya bisa dirasakan tetapi tidak dijelaskan. Tidak heran dikatakan bahwa seseorang hanya dapat mencoba untuk memahami dan menguasainya setelah menerobos ke tahap Sein-Sein. Namun, menurut Penatua Huo, saya tidak perlu menunggu sampai saya menerobos ke tahap suci-suci. Saya hanya perlu menerobos ke Eminent Saint Stage untuk memahami kemampuan surgawi. Duan Lingtian tahu situasinya dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, 1 hari dan 1 malam berlalu. Duan Lingtian juga telah berhasil menghafal 6 tubuh emas harmoni, termasuk beberapa informasi yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat dijelaskan. Ketika Duan Lingtian menarik kesadaran surgawinya, dia menyadari bahwa tablet batu raksasa itu telah menghilang. Selain itu, menara 6 harmoni tempat dia berada dan formasi yang berisi menara juga menghilang. Pada saat ini, dia kembali ke hutan batu. Dia tidak bisa lagi merasakan formasi apapun di hutan batu. Jelas semua formasi dihancurkan begitu dia menghafal tubuh emas 6 harmoni dan menyelesaikan misi. Saya ingin tahu berapa tingkat kemampuan surgawi ini, tubuh emas 6 harmoni, yang saya peroleh. Alangkah baiknya jika Penatua Huo ada di sini bersamaku. Dia pasti akan tahu berapa tingkat tubuh emas 6 harmoni, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan hutan batu. Yang paling penting sekarang adalah bersatu kembali dengan Wang Feisuan dan Liu Jian, aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada atau apakah mereka sudah pernah bertemu satu sama lain. Zona rahasia Saint Martial sangat besar, saya yakin tidak akan mudah bagi saya untuk bertemu dengan mereka. Petik 2, lebih dari 20 hari telah berlalu. Meskipun Duan Lingtian bertemu banyak orang, dia belum pernah bertemu dengan Wang Feisuan dan Liu Jian. Secara alami, selama 20 hari ini, dia juga mendapatkan beberapa hal. Dia telah menemukan relik kemampuan surgawi lainnya dan mengingat kemampuan surgawi di dalamnya. Kemampuan surgawi itu disebut Flaming Clone. Meskipun namanya terdengar cukup kuat, berdasarkan penilaian Duan Lingtian, kelasnya tidak setinggi tubuh emas 6 harmoni. Tidak hanya percobaan untuk mendapatkannya lebih mudah, tetapi isi dari kemampuan surgawi juga lebih mudah untuk dihafal. Duan Lingtian bahkan tidak yakin apakah itu akan banyak membantu jika dia menggunakannya. Hanya tinggal 2 bulan lagi. Saya harap saya akan bertemu mereka sesegera mungkin. Duan Lingtian berkeliaran di sekitar zona rahasia Saint Martial saat dia mencari jejak relik kemampuan surgawi. Selama 20 hari ini, meskipun dia bertemu banyak orang, dia tidak menyerang mereka sama sekali karena dia tidak memiliki konflik dengan mereka. Dia tidak berpikir bahwa lebih sedikit orang berarti lebih sedikit pesaing. Dengan demikian, dia tidak secara acak menyerang semua orang yang dia temui. Ketika Duan Lingtian melewati gunung tandus yang curam dan berbahaya, dia mendengar suara pertempuran dari kejauhan. Namun, suara pertempuran tidak berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Duan Lingtian dengan penasaran pergi ke tempat itu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat 3 orang mengelilingi 1 orang. Duan Lingtian ingat orang yang dikepung. Dia adalah murid baru Istana Surga yang memasuki Mystical Sky Mansion pada saat yang sama dengannya. Namun, mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya. 3 orang lainnya bukan murid Istana Surga. Duan Lingtian mengangkat alis dan memutuskan untuk ikut campur ketika dia melihat murid baru itu dipaksa ke sudut oleh ketiga orang ini. Alasannya sederhana, itu karena orang yang dikepung adalah murid Istana Surga. Salah satu dari 3 orang yang mengelilingi murid Istana Surga berkata, "Kami dari klan Zhao. Jika Anda memberitahu kami di mana relik kemampuan surgawi disembunyikan, kami akan berhutang budi kepada Anda. Ketika kami pergi dari sini, kami akan memberitahu wakil tuan rumah Zhao Deng tentang ini dan membiarkan Anda bergabung dengan klan Zhao kami. Jika Anda bergabung dengan Zhao klan kami, Anda akan dapat berkeliaran dengan bebas di Mystical Sky Mansion." Wah, dengan kekuatanmu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu tahu di mana tempat itu.
Tidak mungkin kamu akan lulus ujian untuk mendapatkan relik kemampuan surgawi. Anda sebaiknya memberitahu kami, dan klan Zhao akan berutang budi kepada Anda, orang lain menimpali. Seorang pria adalah seseorang yang tahu bagaimana mengenali dan beradaptasi dengan suatu situasi. Jika Anda tidak ingin diusir seperti pasangan Anda sebaiknya dengan patuh memberitahu kami apa yang Anda ketahui. Berbeda dengan pendekatan lembut dua orang sebelumnya, orang ketiga langsung mengambil pendekatan keras. Ditendang seperti pasanganku, murid istana surga itu tidak panik meskipun dia dikelilingi oleh 3 pria dari klan Zhao. Sebaliknya, dia menyeringai dingin. Tendang aku keluar jika kamu mau. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menemukan tempat itu setelah mengusirku. 3 murid istana langit mistik dari klan Zhao tidak menyangka murid istana surga ini begitu berani. Ekspresi mereka langsung berubah murung. Segera setelah itu, salah satu murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan yang telah berbicara sebelumnya berkata lagi, bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia berbagi lokasi tempat itu dengan kami akan mengizinkan Anda bergabung dengan tim kecil kami. Ketika kami bertiga telah menemukan relik kemampuan surgawi masing-masing, kami akan memberikan relik kemampuan surgawi keempat kepada Anda. Petik 2. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia telah memutuskan untuk mundur selangkah. Siapa yang tahu jika kalian bertiga akan kembali pada kata-katamu? Ketika murid-murid istana surga mendengar kata-katanya, seringai di wajahnya melebar. Kamu, apa yang kamu inginkan? 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan mulai marah. Dihadapkan dengan murid istana surga yang keras kepala ini, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, mereka mengira bisa membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dengan melenyapkan pasangannya. Namun, sepertinya metode itu sama sekali tidak berguna. Setelah memikirkannya sejenak, murid-murid istana surga menjawab dengan kesal, baiklah, saya dapat bergabung dengan tim kecil Anda, tetapi saya ingin relik kemampuan surgawi kedua yang kita temui. Tidak hanya itu, tetapi kalian semua harus bersumpah dengan sumpah hukuman kilat, dan tidak ada perubahan keputusan yang diizinkan. Petik 2. Tidak. Ketika mereka mendengar kata-katanya, 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan langsung menolak lamarannya secara serempak. Kami tidak dapat memberikan relik kemampuan surgawi kedua kepada Anda, kami hanya dapat memberikan Anda yang ketiga paling banyak. Adapun sumpah hukuman kilat, kami setuju untuk bersumpah. Salah satu murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan berkata, ini adalah yang terendah yang bisa kita tuju. Jika Anda masih tidak mau berbagi dengan kami tidak punya pilihan selain melenyapkan Anda terlepas dari apakah kami dapat menemukan relik kemampuan surgawi itu atau tidak. Wajah cemberut murid istana surga segera mereda. Saat dia hendak menyetujuinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan memotongnya. Klan Zhao. Setelah mendengar suara itu, murid istana surga melihat ke arah sumber suara. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka melihat seorang yang tinggi dan tampan mendekati mereka dari langit yang jauh. Saat dia bergerak, dia memancarkan aura kuat yang membuat orang lain merasa rendah diri. Kakak senior Ling Tian. Ketika murid istana surga melihat orang yang datang, dia berteriak kegirangan. Ling Tian. Setelah mendengar suara yang datang dari punggung mereka, 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan yang belum berbalik memucat ketika mereka mendengar kata-kata murid istana surga. Ling Tian. Secara alami, mereka tidak asing dengan nama ini. Lagi pula, orang ini telah menamparkan Zhao Ji di depan umum 2 kali dan menjadikan dirinya musuh bebuyutan dari klan Zhao. Mereka bertiga berbalik dan menatap Ling Tian yang sedang berjalan dengan ekspresi muram. Petunjuk ketakutan bisa dilihat di mata mereka saat kepanikan memenuhi hati mereka. Duan Ling Tian berhenti di depan 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan. Dia memandang mereka dengan dingin dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Zhao Ji berada? Tidak, kami tidak. Kakak senior Ling Tian, kami tidak tahu di mana kakak senior Zhao Ji berada. Mereka bertiga mengira Duan Ling Tian sedang mencari Zhao Ji sehingga mereka dengan cepat menjawab dengan jujur, kakak senior Ling Tian, kami tidak berbohong padamu. Kami benar-benar tidak tahu di mana kakak senior Zhao Ji berada saat ini. Jika kita tahu, kita pasti akan bergabung dengannya karena ada kekuatan dalam jumlah di zona rahasia Saint Martial. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata mereka, Duan Ling Tian terdiam. Mereka telah salah memahami arti kata-katanya. Saya tidak benar-benar bertanya di mana Zhao Ji berada. Tatapan Duan Ling Tian berubah sedikit dingin.
Aku hanya mencoba memberitahu kalian bertiga bahwa Zhao Ji sudah menunggu kalian bertiga di luar. Bab 1773, Dua Kemampuan Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan akhirnya mengerti kata-kata Duan Lingtian tidak peduli seberapa lambatnya mereka. Kengerian segera muncul di wajah mereka. Lingtian, Kak, kamu telah membunuh klon kakak senior Zhao Ji. Ketika murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan melihat Duan Lingtian lagi, teror bisa terlihat di mata mereka. Meskipun mengetahui Lingtian dan Zhao Ji memiliki permusuhan di antara mereka, tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa dia akan berani membunuh Zhao Ji di zona rahasia Saint Martial. Faktanya, murid Mystical Sky Mansion terkuat dari klan Zhao yang memasuki zona rahasia Saint Martial kali ini adalah Zhao Ji. Di klan Zhao, Zhao Ji adalah orang dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan relik kemampuan surgawi tingkat tinggi dan menerobos ke tahap suci-suci. Itu akan memungkinkan dia untuk memahami dan menguasai kemampuan surgawi yang terkandung di dalam relik kemampuan surgawi. Membunuh dan melenyapkan Zhao Ji berarti bahwa klan Zhao telah kehilangan pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage yang dapat memahami dan menguasai kemampuan Divine dari zona rahasia Saint Martial. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi klan Zhao. Aku ingat aku bertemu dengannya pada hari ketiga kita masuk. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, bukankah tidak baik bagiku jika aku tidak mengirimnya keluar? Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya. Setelah itu murid Istana Surga yang dikepung mendengar Duan Lingtian berkata bahwa dia telah mengirim Zhao Ji keluar, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu tentang perselisihan Lingtian dan Zhao Ji, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Lingtian cukup berani untuk membunuh klon Zhao Ji secara langsung. Dia bahkan lebih terkejut ketika kata-kata Duan Lingtian meresap. Zhao Ji tersingkir pada hari ketiga setelah memasuki zona rahasia Saint Martial. Zhao Ji terlalu sial, kan? Murid Istana Surga tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengasihani dia juga. 3 hari. Meskipun 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan sudah tahu Duan Lingtian telah melenyapkan Zhao Ji, mereka masih terkejut ketika mendengar kata-katanya. Awalnya, mereka mengira Zhao Ji hanya disingkirkan oleh Duan Lingtian beberapa hari yang lalu. Mereka tidak menyangka Zhao Ji tersingkir 3 hari setelah dia masuk. Betapa tidak beruntungnya dia. Memikirkan kata, sial, mereka bertiga saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat bahwa mereka semua memikirkan hal yang sama. Berbicara tentang sial, apakah mereka tidak sial juga? Mereka tahu mereka akan segera disingkirkan oleh Lingtian. Ayo kabur, meskipun peluangnya tipis, itu lebih baik daripada berdiri di sini dan menunggu kematian. Saya setuju, ayo kabur, kabur. Segera setelah itu, 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan mentransmisikan suara mereka satu sama lain dan mencapai kesepakatan diam-diam. Pada saat ini, mereka telah benar-benar melemparkan murid Istana Surga yang mereka pojokkan ke belakang pikiran mereka. Hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, dan itu untuk melarikan diri dari Lingtian. Yang terlemah di antara murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan berada di puncak Pristine Saint Stage sementara 2 yang lebih kuat lainnya berada di Early Refined Saint Stage. Setelah mencapai kesepakatan, salah satu dari mereka menghitung mundur melalui transmisi suara. Mereka bertiga secara bersamaan bergerak dan melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang berhasil melarikan diri, itu masih lebih baik daripada membuat seluruh pasukan dimusnahkan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk memohon kepada Duan Lingtian. Bahkan Zhao Ji dari klan Zhao mereka telah dibunuh dan disingkirkan oleh Lingtian. Bahkan jika 3 dari mereka merendahkan diri dan berlutut memohon untuk hidup mereka, mereka masih akan dibunuh. Karena ini masalahnya, bukankah lebih baik mencoba dan melarikan diri? Zhao Ji bahkan tidak berhasil melarikan diri dari genggamanku. Apakah kalian bertiga berpikir bahwa kalian lebih kuat darinya? Duan Lingtian sudah siap. The Sun True Origin bersinar di kulitnya. Ketika dia melihat ketiganya melarikan diri ke 3 arah yang berbeda, dia langsung mengaktifkan Sun True Origin yang menyelimuti permukaan tubuhnya dan mengubahnya menjadi 6 garis sinar keemasan yang melesat dengan menyilaukan ke segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Ketiga orang yang telah melarikan diri tidak jauh itu terperangkap oleh 6 garis sinar pedang yang menyilaukan seperti matahari saat mendarat di atas mereka. Tempat antara alis dan hati mereka tertusuk. Ketiga sosok itu langsung menghilang. Terkesiap, meskipun murid-murid istana surga sudah mengharapkan hasil seperti itu, dia masih tidak bisa menahan nafas saat dia berdiri di tempatnya. Di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion, sangat mungkin bahwa hanya orang ini yang bisa membunuh 2 penggarap bela diri tahap suci awal yang dimurnikan dan seorang penggarap bela diri di puncak tahap suci-suci hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah membunuh 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan, wajah Duan Lingtian mulai mereda. Ketika dia menamparkan Zhao Ji 2 kali di depan umum, permusuhan antara dia dan klan Zhao telah lama terbentuk. Selain itu juga telah mencapai titik tidak bisa kembali. Apakah ada cara untuk kembali seperti sebelumnya? Ayah Zhao Ji, Zhao Deng, adalah wakil Master Mansion dari Mystical Sky Mansion, dan kakeknya bahkan salah satu dari 2 penjaga agung Mystical Sky Mansion. Kedua kerabat dekatnya ini adalah pemimpin dengan posisi tertinggi di klan Zhao. Karena dia telah menyinggung Zhao Ji, itu sama dengan menyinggung klan Zhao juga. Duan Lingtian tahu ini dengan jelas. Itu sebabnya dia bahkan tidak ragu ketika dia membunuh Zhao Ji sebelumnya dan 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan sebelumnya. Karena dia sudah menyinggung mereka, dia tidak keberatan menyinggung mereka lebih jauh. Setelah mengangguk ke arah murid Istana Surga sebagai salam, Duan Lingtian berbalik untuk pergi. Murid Istana Surga tercengang saat melihat ini. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan skenario, tetapi tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan akan pergi setelah menyelamatkannya dengan membunuh 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan. Apakah dia tidak mendengar percakapan antara dia dan orang-orang dari klan Zhao? Apakah dia tidak tahu bahwa dia memiliki petunjuk yang mengarah ke relik kemampuan surgawi? Dia memikirkannya lagi dan merasa itu tidak mungkin. Dari sikap tenang Duan Lingtian sebelumnya, tampak jelas dia menunggu waktu di samping untuk waktu yang lama sehingga dia pasti telah mendengar percakapan mereka. Sejak Lingtian pergi, jelas dia tidak berencana untuk memaksanya mengungkapkan petunjuk yang dia tuju ke relik kemampuan surgawi. Murid Istana Surga telah menebak dengan benar. Meskipun Duan Lingtian tidak keberatan mengambil petunjuk yang mengarah ke relik kemampuan surgawi dari murid istana lain, dia tidak tega merebut petunjuk dari murid Istana Surga. Tidak peduli apa, dia juga seorang murid Istana Surga dan telah menuai manfaat dari kolam roh Istana Surga. Dia merasakan rasa memiliki di Istana Surga. Kakak senior Lingtian, melihat bagaimana Duan Lingtian pergi semakin jauh, murid Istana Surga menjadi cemas dan segera mengejarnya. Apakah ada yang lain? Ketika Duan Lingtian mendengar suaranya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat murid Istana Surga dengan ekspresi bingung. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia menjawab, "Kakak senior Lingtian, aku ingin bekerja sama denganmu." "Bekerja denganku?" Duan Lingtian tersenyum. "Saya mendengar sebelumnya bahwa Anda memiliki petunjuk yang mengarah ke satu relik kemampuan surgawi. Bahkan jika kita berhasil melewati cobaan, itu akan menjadi masalah nanti untuk memutuskan siapa yang akan menghafal kemampuan surgawi terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika saya belum setuju untuk bermitra dengan orang lain karena kita dapat mencari petunjuk lain untuk relik kemampuan surgawi lainnya untuk orang lain. Namun, masalahnya, saya sudah setuju untuk bekerja dengan orang lain. Saya khawatir saya akan bertemu mereka sebelum kita berhasil menemukan relik kemampuan surgawi kedua." Petik 2. Duan Lingtian menambahkan, "Saya berjanji kepada salah satu dari mereka untuk memberi mereka relik kemampuan surgawi pertama yang kita temui setelah kita bersatu kembali." "Kakak senior Lingtian, fakta bahwa kamu mengatakan kata-kata seperti itu berarti kamu adalah orang yang memegang kata-katamu. Aku, Xiao Dun, sangat mengagumimu." Murid Istana Surga berkata dengan kagum. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan dan terus berkata, "Namun, petunjuk yang saya miliki tidak hanya mengarah pada satu, tetapi 2 relik kemampuan surgawi. Jika Anda bekerja dengan saya, kakak senior Lingtian, bagaimana kalau kita membagi relik kemampuan surgawi?" Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan antisipasi. 2 peninggalan kemampuan surgawi. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Dun yang hanya berada di puncak Pristine Saint Stage berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke 2 Divine Ability Relic hanya dalam sebulan setelah memasuki zona rahasia Saint Martial.
Ya, Xiao Dun mengangguk. Kemudian, seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dia menghela nafas panjang. Sebenarnya, 2 relik kemampuan surgawi ditemukan oleh temanku. Dia telah mengembangkan taktik rahasia yang berhubungan dengan mata. Visinya lebih baik dari orang biasa. Karena itu, dia bisa menemukan petunjuk yang mengarah ke 2 relik kemampuan surgawi hanya dalam sebulan. Sayangnya, saat dia akan menemukan relik kemampuan surgawi lain sehingga kami dapat mencari orang lain di tahap Sein yang dimurnikan untuk diajak bekerja sama melalui uji coba, kami bertemu dengan 3 orang yang membunuhnya. Ketika Xiao Dun mencapai akhir kalimatnya, ekspresi penyesalan terlihat di wajahnya. Itu memang sangat disayangkan. Duan Lingtian mengangguk. Dia cukup terkejut. Bahkan dia hanya berhasil mendapatkan 2 kemampuan surgawi setelah memasuki zona rahasia Sein Martial selama sebulan. Meskipun teman Xiao Dun tidak mendapatkan kemampuan surgawi, ia berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke 2 peninggalan kemampuan surgawi. Keberuntungannya sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Aku ingin tahu berapa tingkat kemampuan surgawi di dalam 2 relik kemampuan surgawi. Duan Lingtian sangat ingin tahu tentang ini. Untuk sesaat, dia sepertinya lupa menyetujui permintaan Xiao Dun untuk bekerja sama. Kakak senior Lingtian, Duan Lingtian akhirnya tersentak kembali ke kenyataan ketika Xiao Dun berbicara lagi. Aku bisa bermitra denganmu, tapi bagaimana kita membagi relik kemampuan surgawi? Saya akan memberitahu Anda tentang informasi yang saya miliki tentang tempat-tempat di mana 2 relik kemampuan surgawi. Kakak senior Lingtian, Xiao Dun tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri dan mengungkapkan semua yang dia tahu. 2 relik kemampuan surgawi mirip dengan yang pernah ditemui Duan Lingtian sebelumnya. Seseorang harus memasukinya melalui formasi ilusi, dan setelah seseorang masuk, seseorang harus menghadapi percobaan pertama. Percobaan pertama dari relik kemampuan surgawi pertama yang ditemui Duan Lingtian sedikit lebih sulit. Untuk alasan ini, kemampuan surgawi yang diperolehnya juga berada di tingkat yang lebih tinggi. Dari deskripsi Xiao Dun, percobaan pertama dari 2 kemampuan surgawi yang dia temui sama sulitnya dengan peninggalan kemampuan surgawi yang berisi kemampuan surgawi, tubuh emas 6 harmoni. Jelas bahwa kemampuan surgawi yang terkandung dalam 2 peninggalan kemampuan surgawi sama sekali tidak kalah dengan tubuh emas 6 harmoni. Temanmu cukup beruntung. Duan Lingtian menghela nafas secara emosional. Bab 1774, Istana dan Rawa. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. 3 orang muncul sekali lagi di pintu masuk zona rahasia Sein Martial. Kenapa kalian bertiga ada di sini? Ketika Zhao Deng melihat ketiga pria yang keluar, ekspresinya langsung berubah muram karena ketiga pria ini berasal dari klan Zhao. Faktanya, hanya ada 5 pria dari klan Zhao yang masuk kali ini, termasuk Zhao Ji. Namun, 4 orang telah diusir hanya dalam rentang waktu sebulan. Setelah melihat Zhao Deng yang ekspresinya berubah muram, 3 murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mau tak mau mereka mengutuk dalam hati, jika bukan karena putra Anda telah menyinggung perasaannya, kami tidak akan diusir. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun mereka adalah murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan, mereka tidak pernah berinteraksi dengan Duan Lingtian sebelumnya, apalagi menyinggung perasaannya. Alasan Duan Lingtian membunuh klon mereka dan mengirim mereka keluar dari zona rahasia Sein Martial adalah karena latar belakang mereka. Selain sebagai murid Mystical Sky Mansion, mereka juga berasal dari klan Zhao. Dihadapkan dengan ekspresi muram Zhao Deng, salah satu murid Istana Langit Mistik dari klan Zhao akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, 3 klon kami dibunuh oleh Lingtian. Dia terlalu kuat, dan kita sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Lingtian lagi. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang yang hadir di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka yang berisi tanda kasihan kepada Zhao Deng. Dia lagi. Zhao Ji berseru dengan suara yang dalam. Dia sepertinya lupa dirinya lagi. Matanya berkilauan dengan ganas, dan niat membunuh juga bisa terlihat di dalamnya. Pada saat yang sama, seorang pria muda di samping master istana-istana bumi berbisik kepadanya, "Tuan-tuan rumah, merekalah yang membunuhku dan mengusirku." Tanda-tanda kegembiraan bisa dilihat di matanya saat dia menertawakan kemalangan mereka. Pemuda ini adalah murid Mystical Sky Mansion yang sebelumnya bersama Xiao Dun. 2 peninggalan kemampuan surgawi yang diketahui Xiao Dun ditemukan oleh pemuda ini.
Setelah dia menemukan dua relik kemampuan surgawi, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat itu, dia sudah dieliminasi. Orang bisa membayangkan betapa frustrasinya dia. Namun, saat ini, ketika dia melihat tiga murid Mystical Sky Mansion dari klan Zhao yang telah melenyapkannya juga tersingkir tidak lama setelah dia tersingkir, dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Semua rasa frustrasi yang dia rasakan di hatinya juga telah hilang tanpa jejak. Master Istana-Istana Bumi mengangguk. Sayang sekali dua peninggalan kemampuan surgawi yang kamu temukan telah terbuang sia-sia. Murid Istana Surga itu benar-benar beruntung, melihat bagaimana mereka bertiga ditendang keluar tidak lama setelah Anda keluar. Saya pikir Ling Tian pasti telah bergerak dan menyelamatkan murid Istana Surga itu. Aku pikir juga begitu. Pemuda itu mengangguk. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Matanya mengandung tanda-tanda kecemburuan tetapi bukan kecemburuan. Ini karena dia dan Xiao Dun, murid Istana Surga, adalah teman baik yang sudah saling kenal sebelum memasuki Mystical Sky Mansion. Setelah mengetahui Xiao Dun tidak terluka, dia malah menghela nafas lega. Sial, relik kemampuan surgawi itu akan menjadi milik Ling Tian lagi. Zhao Deng mendidih karena marah. Orang bisa membayangkan jika Duan Ling Tian tepat di depannya, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya sama sekali. Ketika Zhao Deng dan putranya masih mendidih karena marah sampai hampir pingsan, pemuda yang berdiri di samping kepala istana-istana bumi memandang ketiga murid klan Zhao dan berpura-pura mendesah sedih sambil berkata, "Sepertinya seperti beberapa orang ditakdirkan untuk melewatkan dua relik kemampuan surgawi yang saya temukan. Apa katamu, dua peninggalan kemampuan surgawi? Kalian berdua menemukan dua relik kemampuan surgawi." Seketika, tiga murid Zhao Clan melebarkan mata mereka dan menatap pemuda itu, murid Earth Palace yang tiruannya dibunuh dan dihilangkan oleh mereka bertiga, dengan tidak percaya. "Saya sudah ditendang keluar, apakah ada kebutuhan bagi saya untuk berbohong? Saya pikir kakak senior Ling Tian dan Xiao Dun pasti sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan dua relik kemampuan surgawi sekarang," jawab murid Istana Bumi dengan acuh tak acuh. Berdasarkan nada suaranya, dia menikmati kemalangan mereka. Ini, tiga murid Zhao Clan tercengang. Dua relik kemampuan surgawi telah lolos begitu saja. Dua peninggalan kemampuan surgawi. Banyak mata segera beralih lagi untuk melihat Zhao Deng yang sangat marah sampai tubuhnya sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata murid Istana Bumi. Bagaimana ini mungkin? Apa yang Ling Tian lakukan untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu? Mata Zhao Ji memerah sementara ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Ling Tian benar-benar beruntung. Qian Pingseng, kepala istana-istana kuning, hanya bisa menghela nafas. Memang, banyak orang setuju. Haha, saudara junior Ling Tian benar-benar tidak terduga. Gu Li tertawa. Ling Tian benar-benar sangat beruntung, aku ingin tahu apakah dia tuan muda mansion kita atau bukan. Berdiri di samping, Kumi tampak tenang, tetapi hatinya adalah cerita yang berbeda. Sementara itu, di zona rahasia Saint Martial, Duan Ling Tian memandang Xiao Dun dan berkata, "Menurut Anda, percobaan pertama dari dua relik kemampuan surgawi memiliki tingkat kesulitan yang hampir sama. Berdasarkan ini, kemungkinan besar kemampuan surgawi harus memiliki tingkat yang sama. Karena kamulah yang memberikan informasi tentang relik kemampuan surgawi, kamu dapat memilih terlebih dahulu." Karena mereka hampir sama, Duan Ling Tian tidak mempermasalahkannya. Xiao Dun memandang Duan Ling Tian dan bertanya dengan hati-hati, bisakah saya memilih yang ada di istana?" Ada sedikit kecemasan di kedalaman tatapannya. Setelah menatap Xiao Dun yang menunggu dengan cemas, Duan Ling Tian akhirnya mengangguk. Tentu, meskipun tingkat kesulitan untuk percobaan pertama dari dua relik kemampuan surgawi hampir sama, lokasi dari kedua relik berada di sisi yang berlawanan satu sama lain. Salah satu relik kemampuan surgawi terletak di istana yang megah. Disitulah Xiao Dun dan temannya gagal dalam percobaan pertama. Relik kemampuan surgawi lainnya terletak di rawa yang suram dan gelap. Itu benar-benar berlawanan dari yang pertama. Meskipun percobaan pertama untuk kedua tempat ini hampir sama dalam hal kesulitan, kebanyakan orang biasa akan memilih yang pertama karena tempat itu lebih megah. Kemampuan surgawi yang terkandung dalam relik kemampuan surgawi seharusnya tidak sederhana juga. Jika Duan Ling Tian memilih yang pertama, dia juga akan secara naluriah memilih yang pertama. Namun, karena Xiao Dun sudah memilih satu, dia tidak mengatakan apa-apa karena Xiao Dun adalah orang yang memberikan informasi yang mengarah kedua relik kemampuan surgawi. Kalau begitu,
Ayo dapatkan Divine Ability Relic yang kamu pilih terlebih dahulu. Setelah Anda mengingat kemampuan surgawi yang terkandung di dalamnya, Anda dapat membawa saya ke lokasi peninggalan kemampuan surgawi kedua. Saya akan menjelajahi lokasi Divine Ability Relic kedua sendiri sehingga Anda dapat melanjutkan dan mencari Divine Ability Relic lainnya. Dengan begitu, Anda tidak perlu membuang waktu, kata Duan Lingtian kepada Xiao Dun. Kakak senior Lingtian, Anda sangat mempercayai saya. Xiao Dun sedikit terkejut dengan rencana Duan Lingtian. Awalnya, dia mengira Duan Lingtian ingin pergi ke rawa terlebih dahulu untuk menghafal kemampuan surgawi, tetapi tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian akan membantunya untuk mendapatkan relik kemampuan surgawinya terlebih dahulu. Kami semua murid Istana Surga jadi tidak ada yang tidak bisa dipercaya, kata Duan Lingtian santai. Namun, ketika Xiao Dun mendengar ini, dia merasa sangat malu sehingga dia berharap tanah akan menelannya. Faktanya, dia sedikit egois dengan memilih relik kemampuan surgawi yang terletak di istana. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Dun membuat keputusan dan berkata, kakak senior Lingtian, mungkin kita harus mengganti relik kemampuan surgawi kita. Bahkan jika peninggalan kemampuan surgawi yang tersembunyi di istana memiliki tingkat yang sama dengan yang ada di rawa, saya masih berpikir yang ada di istana akan lebih baik. Fakta bahwa kamu mengatakan kata-kata seperti itu berarti kamu cukup tulus. Namun, karena kami sudah membuat keputusan, kami tidak perlu mengubahnya. Relik kemampuan surgawi di istana akan menjadi milikmu, jawab Duan Lingtian, pimpin saja. Setelah dia meminta Xiao Dun untuk memimpin, dia mengikuti di belakang Xiao Dun saat mereka menuju ke relik kemampuan surgawi pertama. Sehari dan satu malam telah berlalu ketika Duan Lingtian mengikuti Xiao Dun ke padang rumput yang luas sebelum mereka akhirnya berhenti di depan sebuah danau besar. Pintu masuknya ada di danau. Duan Lingtian mengangkat alisnya, heran. Ya, Xiao Dun mengangguk sebelum masuk terlebih dahulu. Dia memasuki danau dengan mahir seperti ikan. Duan Lingtian mengikutinya, karena basis budidaya mereka telah mencapai tingkat tertentu, memasuki danau semudah bepergian di darat. Dengan True Origin menyelimuti mereka, mereka memblokir air sepenuhnya. Ketika mereka mendekati dasar danau, Duan Lingtian melihat riak dari sebuah formasi. Saat mereka masuk lebih dalam ke danau, Duan Lingtian menyadari bahwa Xiao Dun telah menghilang di depan matanya. Saat dia masuk lebih dalam, penglihatannya menjadi hitam. Ketika cahaya muncul lagi, Duan Lingtian sadar kembali dan menemukan dia berada di tempat lain. Tempat ini tampak bermartabat. Sebuah istana bisa dilihat di depan seperti binatang raksasa yang tergeletak di tanah. Itu persis seperti yang dijelaskan Xiao Dun sebelumnya. Kakak senior Lingtian, ada 5 binatang buas tipe terbang yang menjaga pintu masuk istana, dan kekuatan mereka berada di puncak panggung suci-suci. Pada saat ini, suara Xiao Dun memasuki telinga Duan Lingtian. 5 binatang buas tipe terbang adalah spesies yang berbeda sehingga semua teknik mereka juga berbeda. Sebelumnya, ketika kami datang ke sini, kami hampir terbunuh. Berdasarkan perkiraan kami sebelumnya, kami membutuhkan setidaknya 3 orang di puncak Pristine Saint Stage untuk membunuh mereka sebelum kami dapat memasuki istana. Namun, seseorang di Refined Saint Stage atau di atasnya seharusnya bisa membunuh mereka semua hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka. Ketika Xiao Dun mencapai akhir kalimatnya, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Duan Lingtian adalah seseorang di tahap Saint halus atau lebih tinggi. Selain itu, dia bukan pembangkit tenaga listrik tahap Saint halus biasa. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum bergerak. Seperti sambaran petir, dia menyerbu keluar dan berjalan ke istana. Pada saat ini, pintu masuk ke istana tertutup rapat. Ketika Duan Lingtian berada di tengah jalan, beberapa tangisan tajam bergema di kejauhan. Selanjutnya, 5 sosok raksasa muncul dari udara tipis di atas istana. Bab 1775, Aula Surga Batu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. 5 sosok raksasa adalah 5 binatang buas tipe terbang yang telah dijelaskan Xiao Dun sebelumnya. 5 binatang buas tipe terbang semuanya berbeda. Beberapa tampak menakutkan sementara beberapa tampak agak menyenangkan. Bahkan ada burung yang hampir botak yang tidak memiliki banyak bulu di tubuhnya. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua adalah burung. Bersamaan dengan beberapa tangisan yang memekakkan telinga, 5 binatang buas tipe terbang menyerang Duan Lingtian segera dengan kecepatan yang sangat cepat hingga menyerupai 5 sambaran petir.
Hanya beberapa burung liar, beraninya kamu bertindak sekuat tenaga di depanku. Dihadapkan dengan 5 binatang buas tipe terbang yang mengancam, Duan Lingtian mendengus dingin dengan jijik. Detik berikutnya, tanpa terlalu banyak tindakan, Sun True Origin melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi garis-garis sinar pedang yang dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya sebelum berubah lagi menjadi lonceng raksasa. Itu tidak lain adalah lonceng pedang kolosal yang dibuat Duan Lingtian berdasarkan lonceng panah kolosal. Ledakan, 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 ledakan. Seseorang harus mengakui bahwa serangan dari 5 binatang buas tipe terbang yang berada di puncak Pristine Saint Stage sangat kuat. Setiap kali mereka menyerang, itu akan membuat udara bergetar. Ketika serangan mendarat di Colossal Sword Bell, itu menyebabkan yang terakhir bergetar juga. Meskipun bergetar, itu tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh sama sekali. Betapa kuatnya. Di kejauhan, Xiao Dun tercengang. Meskipun dia tahu kakak senior Lingtian ini sangat kuat, dia masih terkejut ketika dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dengan matanya sendiri. Untuk berpikir bahwa dia dan temannya dikejar oleh 5 burung liar ini sebelumnya. Namun, ketika giliran kakak senior Lingtian, situasinya benar-benar berbalik. Kakak senior Lingtian hanya menggunakan teknik pertahanan dan bahwa 5 burung liar bahkan tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba dengan sekuat tenaga. Betapa lemahnya, ini sangat membosankan. Melihat bagaimana 5 binatang buas tipe terbang tidak dapat mematahkan lonceng pedang kolosalnya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Duan Lingtian merasa kecewa. Hanya dengan berpikir, lonceng pedang kolosal menghilang sementara ratusan sinar pedang yang membentuk lonceng pedang kolosal melesat ke arah 5 binatang buas tipe terbang secara instan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam sekejap, seolah-olah hujan pedang. Namun, bukannya jatuh secara vertikal seperti hujan, pedang itu bergerak secara horizontal. Pedang menutupi langit dan memicu serangkaian suara yang menusuk telinga. Sepertinya langit akan robek di belakang mereka. 5 binatang buas tipe terbang menghilang setelah dibaptis oleh hujan pedang. Mereka seperti 3 binatang buas di pintu masuk menara. Setelah melihat ini, hati Duan Lingtian melompat sedikit saat dia mengingat menara 6 harmoni yang menampung relik kemampuan surgawi yang berisi tubuh emas 6 harmoni. Anda sedang membaca di .com. Terima kasih. Meskipun hanya ada 3 binatang buas yang menjaga pintu masuk menara 6 harmoni, serangan gabungan mereka sama sekali tidak kalah dengan 5 binatang buas tipe terbang karena yang pertama mampu mengoordinasikan serangan mereka. Gemuruh. Ketika 5 binatang buas tipe terbang terbunuh, pintu masuk besar ke istana akhirnya terbuka. Seperti yang diharapkan, itu memang sama dengan menara 6 harmoni, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Karena pintu masuk sudah terbuka, tentu saja, dia akan memasukinya. Duan Lingtian tidak berhenti dan segera memasuki istana. Xiao Dun mengikuti dengan cermat saat dia melihat siluet Duan Lingtian dengan antusias di matanya. Setelah mereka memasuki istana, Duan Lingtian menyadari bahwa cobaan itu mirip dengan cobaan di menara 6 harmoni. Secara alami, yang dia maksud dengan kesamaan adalah kesulitan yang meningkat level demi level. Demikian pula, setiap lawan yang dia hadapi lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat mereka bergerak melalui istana, tatapan Xiao Dun menjadi lebih panas saat dia melihat Duan Lingtian. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun. Lebih tepatnya, dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Kakak senior Lingtian hanya berpuasa ketika dia menghadapi cobaan yang mereka hadapi. Secara alami, Xiao Dun bahkan tidak akan bisa lulus jika dia bergerak selama persidangan nanti. Duan Lingtian yang sedang berjalan di lorong istana tiba-tiba berhenti saat dia berkata kepada Xiao Dun sambil melihat ke depan, hanya ada satu aula yang tersisa di depan. Jika aku tidak salah, relik kemampuan surgawi seharusnya ada di dalam. Setelah mendengar itu, Xiao Dun mengangkat kepalanya dan melihat ke aula besar terakhir istana yang belum mereka masuki. Ada sebuah plakat di atas pintu masuk aula besar yang diukir dengan elegan dengan 3 kata. Aula Surga Batu. 3 kata itu secara halus memancarkan rasa tekanan seolah-olah ada kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya. Peninggalan kemampuan surgawi. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Xiao Dun menjadi sedikit bersemangat karena dia akan segera mendapatkan relik kemampuan surgawi. Meskipun tidak pasti apakah dia akan mampu menguasainya di masa depan, mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu,
Berdasarkan cobaan yang mereka temui di sepanjang jalan, dia yakin relik kemampuan surgawi ini tidak akan menjadi yang bermutu rendah. Meskipun dia telah memasuki Mystical Sky Mansion cukup terlambat, dia juga mendengar bahwa semakin sulit ujiannya, relik kemampuan surgawi kemungkinan besar memiliki tingkat yang lebih tinggi. Karena alasan ini, Xiao Dun bersemangat. Dia menantikan untuk melihat kemampuan surgawi seperti apa yang terkandung dalam relik kemampuan surgawi di dalam Aula Surga Batu. Sebelum mereka masuk, Duan Lingtian mengingatkan Xiao Dun, setelah kita masuk, jangan tinggalkan aku. Jika saya tidak salah, seharusnya ada satu percobaan terakhir di sana. Petik 2. Dengan pengalamannya dari Menara 6 Harmoni, dia yakin masih akan ada cobaan yang menunggunya di Rock Heaven Hall. Itu karena kehadiran yang mirip dengan patung raksasa di Menara 6 Harmoni belum muncul di istana ini. Baiklah, kakak senior Lingtian. Sepanjang perjalanan mereka, Xiao Dun telah menganggap Duan Lingtian sebagai dewa. Itu wajar baginya untuk mempercayai kata-kata Duan Lingtian tanpa syarat. Ayo masuk. Setelah Duan Lingtian mendengar jawaban Xiao Dun, dia tidak membuang waktu lagi dan melangkah ke Rock Heaven Hall. Meskipun nama Rock Heaven Hall terdengar cukup bagus, ketika Duan Lingtian memasuki aula, dia menemukan aula itu tidak seperti aula lain di istana. Tidak ada apapun di Rock Heaven Hall selain batu tak beraturan yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, aula besar yang dia lalui sebelum ini semuanya luar biasa. Namun, Rock Heaven Hall ini terlihat sangat kumuh dan jelek. Duan Lingtian bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Xiao Dun tercengang saat dia bergumam, kakak senior Lingtian, apakah kita benar-benar masih di istana? Kenapa aku merasa kita memasuki ruangan yang salah? Memasuki ruangan yang salah. Memang, Duan Lingtian merasakan hal yang sama. Namun, ekspresi bingung di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Tatapan Duan Lingtian segera mendarat di bebatuan tak beraturan yang tak terhitung jumlahnya. Dia terkejut. Batu-batuan ini awalnya tidak bernyawa. Namun, saat ini, rasanya seperti mereka dipenuhi dengan vitalitas. Apakah mereka? Duan Lingtian memperoleh informasi ini dari kesadaran surgawinya. Kakak senior Lingtian, batu-batu ini tampak sedikit aneh. Pada saat yang sama, Xiao Dun juga memperhatikan batu-batu di lantai itu aneh. Bang! Begitu kata-kata Xiao Dun keluar dari mulutnya, ledakan keras bergema dari belakang Duan Lingtian. Dia secara naluriah berbalik dan menemukan satu-satunya jalan keluar dari Rock Heaven Hall diblokir oleh pintu batu, secara efektif menjebaknya dan Xiao Dun di dalam. Tidak seperti Duan Lingtian yang tetap tenang, kengerian muncul di Xiao Dun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, udara di Rock Heaven Hall, yang tertutup rapat, mulai bergerak saat embusan angin mulai bertiup. Awalnya angin bertiup cukup kencang. Namun, pada akhirnya, itu berubah sekuat badai saat bertiup ke Duan Lingtian dan Xiao Dun, menyebabkan jubah mereka berkibar dengan keras. Kakak senior Lingtian, batu-batu itu sepertinya bergerak. Xiao Dun tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar. Duan Lingtian mengangguk. Dia telah memperhatikannya juga. Saat badai terus mendatangkan malapetaka di Rock Heaven Hall, bebatuan di lantai mulai bergetar juga. Awalnya, hanya batu-batu kecil itu yang bergetar, tetapi pada akhirnya, bahkan batu-batu yang bisa dianggap raksasa itu juga mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, keduanya menemukan beberapa batu yang lebih kecil telah terbang ke udara dan terus bertambah tinggi. Perlahan-lahan, bebatuan yang tersisa mulai naik ke udara juga. Di bawah pengawasan Duan Lingtian dan Xiao Dun, ketika semua batu naik ke udara, mereka benar-benar bergabung menjadi golem batu yang sebesar gunung kecil. Golem batu tidak memiliki mata atau mulut. Namun, vitalitasnya menyerupai binatang buas. Itu bukan hanya untuk dekorasi. Ledakan. Tanpa peringatan, golem batu itu bergerak. Saat itu mengangkat kaki dan menjatuhkannya ke tanah, itu menyebabkan debu beterbangan di udara. Seluruh Rock Heaven Hall bergetar seolah-olah gempa bumi baru saja terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Golem batu itu maju beberapa langkah lagi dan menyebabkan Rock Heaven Hall bergetar hebat. Bahkan Duan Lingtian dan Xiao Dun mulai bergoyang karena efeknya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah beberapa langkah, keduanya menyadari kecepatan golem batu telah meningkat. Awalnya, itu hanya berjalan, kemudian mulai menambah kecepatan dan saat ini menyerang mereka dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan golem batu juga mulai meningkat.
Auranya menabrak mereka seperti ombak, hampir mencekik Xiao Dun. Adapun Duan Lingtian, dia tidak terpengaruh sama sekali. Xiao Dun yang wajahnya memerah karena kecemasan naik ke udara dan buru-buru mengingatkan Duan Lingtian, hati-hati, kakak senior Lingtian. Namun, Duan Lingtian sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Lebih tepatnya, dia mengabaikannya. Dia menyerang ke arah golem batu yang kecepatannya masih meningkat. Telapak tangannya entah bagaimana menembakkan Sun True Origin yang berubah menjadi bilah emas sepanjang 3 kaki yang mempesona. Setelah aura golem batu menjadi stabil, Duan Lingtian berpikir dalam hati, aura pada golem batu akhirnya stabil, penguasaan tahap Sein yang dimurnikan. Itu sama dengan boneka raksasa di tingkat terakhir Menara 6 Harmoni. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menahan serangan biasa dari pedangku seperti boneka raksasa itu atau tidak. Jantungnya melompat saat dia tiba-tiba menerkam ke depan seperti sambaran petir. Ujung bilah sepanjang 3 kaki itu diarahkan ke golem batu.